Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pada channel official Bidan kita akan membahas contoh soal untuk uji kompetensi kebidanan. Langsung aja ya teman-teman para bidan, kita akan bahas soal nomor 1. Jadi di sini saya memberikan 3 contoh soal yaitu untuk menentukan diagnosa kehamilan ya. Jadi hari ini kita akan membahas soal tentang cara menentukan diagnosa kehamilan. Langsung aja ya, soal yang pertama. Baca dulu ya teman-teman. Nyonya D, usia 21 tahun, datang ke PMB mengeluh sudah terlambat haid 2 bulan. Tetapi tidak ada keluhan lain yang dirasakan. Hasil pemeriksaan TTV yaitu tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, dan pernafasan 24 kali per menit. Dilakukan pemeriksaan abdomen dengan hasil terdapat pembesaran pada uterus. Dan tes PEG, ini maksudnya tes PEG ya teman-teman, tes PEG hasilnya positif. Pertanyaannya, apakah tanda mungkin kehamilan yang dirasakan oleh Nyonya D? Yang A, tanda Chadwick. Yang B, tanda negara. Mungkin ini yang dimaksud dalam soal ini tanda Hegar ya teman-teman. Kemudian yang C, tanda Piscasek. Kemudian yang D, Ballotman, atau yang E, Braxton Hicks. Nah, teman-teman, kuncinya untuk kita bisa menjawab soal uji kompetensi kebidanan yaitu kita cari kata kunci di soal ya. Kata kunci di soal. Oke, kita garis bawahi dulu ya kata kunci di soal. Jadi, ini usianya 21 tahun ya, teman-teman. Dia sudah terlambat haid 2 bulan. Tapi dia nggak punya keluhan apa-apa. TTV semua dalam batas normal, tapi di sini pemeriksaan abdomennya hasilnya pembesaran pada uterus dan tes PEG hasilnya positif. Nah, yang ditanya adalah tanda mungkin. Nah, tanda dan gejala kehamilan itu kan ada 3 teman-teman. Ada tanda tidak pasti, ada tanda mungkin, dan tanda pasti hamil atau positif ya teman-teman. Nah, kita harus bisa membedakan. Jadi kalau tanda mungkin itu adalah kita bisa lihat dari pemeriksaan fisik teman-teman. Nah, dari jawaban ini yang bisa kita lihat dari pemeriksaan fisik itu apa? Dari pemeriksaan fisik itu ada terdapat pembesaran pada uterus. Nah, pembesaran pada uterus itu masuk tanda apa teman-teman? Tanda Chadwick itu apa? Tanda Chadwick itu warna ungu ya teman-teman. Warna ungu. Ungu, ingat aja ungu kalau Chadwick. Ini maksudnya bukan negara ya, Hegar ya teman-teman. Hegar. Nah, kalau tanda Hegar kata kuncinya apa? Kalau tanda Hegar kata kuncinya yaitu dia perlunakan, teman-teman. Perlunakan. Lunak gitu ya, teman-teman. Biar teman-teman mudah mengingatnya. Nah, kalau Piscasek, nah ini dia. Piscasek itu baru pembesaran uterus. Jadi jawabannya adalah Piscasek. Kalau Ballotman bukan kan ya teman-teman. Ballotman itu kalau dia sudah teraba ya teman-teman ya. Terus kalau Braxton Hicks itu adalah kontraksi palsu. Kontraksi palsu. Jadi jawabannya pada soal pertama ini adalah Piscasek. Jadi teman-teman harus ingat ya, tanda mungkin kehamilan itu bisa kita lihat dari pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik misalnya tandanya ada tanda Gudel ya kan, tanda Hegar, tanda Chadwick. Ya teman-teman, terus pembesaran uterus, Ballotman, dan
tes positif. Nah, tapi di sini di soal ini jawabannya nggak ada tes positif ya teman-teman. Terus kalau balotman dia di soal tidak ada balotman, jadi kita nggak bisa jawab balotman. Oke, tapi kita lihat di soal hanya ada pembesaran uterus. Jadi pembesaran uterus adalah piskasek. Oke, paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 2. Nyonya A, usia 24 tahun, datang ke puskesmas mengatakan terlambat haid 2 hari dan merasa payudara bertambah besar, nyeri, serta mual pada pagi hari. Ibu mengatakan belum melakukan tes. Hasil pemeriksaan TTV semua dalam ya teman-teman. Tekanan darah 100/60 ini soalnya. Kok bisa 660 ya teman-teman. Terus nadinya 82 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius dan pernafasannya 21 kali per menit. Tanda dan gejala yang dirasakan Nyonya A termasuk dalam tanda. Nah, kita menentukan diagnosa kehamilan lagi ya teman-teman. Ingat, diagnosa kehamilan pasti, mungkin, dan tidak pasti ya. Nah, sekarang yang ditanya tanda dan gejala yang dirasakan Nyonya A. Nah, kita garis bawahi dulu. Yang dirasakan Nyonya A, dia mengeluh mengatakan terlambat haid 2 hari, merasa payudara bertambah besar, nyeri, serta mual di pagi hari. Dia belum melakukan tes. Nah, jadi masuk dalam apa tuh? Tanda pastikah? Tidak ya. Kalau tanda pasti itu contohnya kita bisa rasakan dari DJJ atau gerakan janin ya, tanda pasti, karena kita bisa tahu pasti bahwa emang ada bayi di dalamnya gitu, jadi pasti hamil. Kalau mungkin hamil itu tadi seperti nomor 1 bisa dilihat dari pemeriksaan fisik. Jadi kalau mungkin hamil itu kita lihat dari PF, pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik contohnya yang tadi ya di nomor 1 sudah saya jelaskan. Kemudian tanda tidak pasti hamil. Tidak pasti hamil itu belum melakukan pemeriksaan fisik, maksudnya belum tes ya kan. Terus belum ada DJJ gitu. Jadi itu masuk tanda tidak pasti. Jadi tidak pasti itu berdasarkan hanya keluhannya ibu. Wah, keluar teman-teman sebentar ya. Jadi kalau tanda tidak pasti kita ganti warna merah biar lebih jelas teman-teman. Kalau tanda tidak pasti berdasarkan keluhan. Nah, kalau Bracton Hicks tadi adalah kontraksi palsu. Jadi tidak mungkin ya teman-teman, Bracton Hicks itu tidak mungkin. Karena ibu Nyonya A mengeluhnya terlambat haid 2 hari dan merasa payudara bertambah besar, nyeri, serta mual dan belum melakukan tes. Berarti hanya dari keluhan ibunya saja. Jadi jawabannya adalah tanda dan gejala yang dirasakan Nyonya A termasuk tidak pasti ya. Oke teman-teman, udah paham? Kita lanjut ke nomor 3 ya teman-teman. Kita baca dulu soalnya. Nyonya Y, usia 23 tahun, datang ke PMB ingin memeriksakan kehamilannya. Ibu mengatakan hamil anak kedua dan tidak pernah keguguran. Usia kehamilan 5 bulan dan sudah merasakan gerakan janinnya. Hasil pemeriksaan hormon HCG positif, DJJ positif 145 kali per menit, dan hasil palpasi teraba punggung di sebelah kanan perut ibu dan bagian terkecil janin di sebelah kiri ibu. Manakah yang termasuk tanda pasti hamil yang dikeluhkan oleh Nyonya Y? Oke teman-teman, ingat nomor 1 sama nomor 2, soal 1 sama soal nomor 2 udah saya jelasin tentang tanda pasti, tidak pasti, dan mungkin hamil ya teman-teman. Nah di soal ini kita garis bawahi dulu pertanyaannya, dia minta tanda pasti hamil. Dan kita lihat lagi di soalnya,
Kita cari kata kuncinya, tanda pasti, ingat. Tanda pasti rumusnya adalah yang bisa dari kita rasa dan kita dengar. Contohnya tadi DJJ dan palpasi teraba punggung kanan perut ibu dan terkecil janin. Itu ya teman-teman, karena tanda pasti. DJJ udah kita dengar, berarti ibu ini pasti hamil. Kalau nggak hamil kan nggak ada bunyi detak jantung bayinya kan. Kemudian pas kita pegang ternyata ada gerakan janin, ya kan? Oke, jadi tanda pastinya hamil anak kedua, bukan ya kan? Itu mah subjektifnya ibu. DJJ, oh iya benar teman-teman, B, kita simpen dulu B ya. Kemudian yang C, pemeriksaan hormon HCG positif. Hormon HCG positif itu sama aja kayak kita periksa PP test teman-teman. Nah kalau PP test bukan masuk tanda pasti ya teman-teman. Ingat, PP test masuknya ke tanda mungkin hamil. Kemudian yang D, tidak pernah keguguran. Bukan ya teman-teman, itu nggak kita rasa dan nggak kita dengar ya kan. Kemudian yang E, ibu mengatakan ingin memeriksakan kehamilannya. Salah. Jadi yang benar adalah jawabannya B ya teman-teman. Oke teman-teman, pembahasan soal kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar kita bisa bahas soal-soal untuk uji kompetensi kebidanan lebih dalam lagi ya teman-teman. Oke, salam bidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.